Dulu waktu saya masih bodoh, ya sampai sekarang memang masih begitu. Saya menganggap bahwa motor, mobil, dan rumah yang saya tempati adalah sebuah aset. Seiring berjalannya waktu, saya coba cari-cari tahu lagi. Aset itu sebenarnya apa sih? Terus liabilitas itu apa? Sederhana bos, aset itu apapun yang kita miliki yang bisa mendatangkan uang ke kantong, dompet, rekening. Sedangkan liabilitas apapun yang kita miliki yang bisa menyebabkan uang keluar dari kantong, dompet, atau rekening. Contoh simpelnya, kau punya rumah yang tidak ditempati, terus kau buat kos-kosan, maka kos-kosanmu itu bisa menghasilkan cash flow ke kantongmu tanpa kau harus keluar waktu, energi, dan keringat. Yang menyewa kos-kosanmu itulah yang menghasilkan cash flow. Jangan salah, skill juga aset. Kau punya skill coding misalnya, atau mungkin skill desain grafis, atau skill apapun itu yang dimana tidak semua orang punya. Maka dari skill itu, kau bisa menghasilkan uang. Dan tentu skill juga sangat erat kaitannya dengan knowledge. Makanya, bos, orang-orang konglomerat saja masih belajar sampai hari ini. Paling tidak, mereka belajar buat survive bisnis atau usaha mereka. Belajar untuk memuaskan konsumen. Belajar untuk negosiasi di tengah perubahan zaman yang begitu pesat ini. Jika konglomerat aja masih belajar sampai hari ini, lantas siapa saya masih malas untuk nambah skill dan knowledge? Selevel dengan mereka aja belum. Oke, lanjut. Lantas bagaimana dengan rumah yang kita tempati? Mobil yang kita pakai setiap hari? Apakah itu aset? Nah, jadi begini kira-kira keadaannya. Rumah yang kau tempati, mungkin dengan keluargamu, atau mungkin kau sendiri tinggal di situ. Kau tahu kan, tiap tahun kondisi rumah pasti akan menurun. Artinya rumah butuh dipelihara atau maintenance. Pokoknya yang berbau produk toko bangunan siap-siap dibeli dah. Lalu kau tahu kan rumah itu ada pajaknya. Tiap periode tertentu kau harus bayar tuh pajak. Apalagi yang tinggal di rumah yang sertifikatnya hak pakai. Jangan lupa, rumahmu juga ada air, ada listrik. Ya iyalah, itu semua harus dibayar kan. Sama dengan mobil yang kau kendarai bos. Mobil harus beli bensin, bayar pajak, ganti plat, dibersihkan, servis berkala. Beda cerita ya, kalau kau punya 10 mobil misal, kau buka rental mobil. Mobil-mobil itu kau sewakan bagi yang membutuhkan dan jreng, kau dapat uang. Jadi kau pasti sudah paham dan simpulkan sendiri. Apakah benar rumah yang kau tempati dan mobil yang kau kendarai itu adalah aset? Satu hal terakhir, orang yang benar-benar kaya, dia lebih fokus ke asetnya. Sehingga someday asetnya fokus menghasilkan uang ke kantongnya. Nah, uangnya itu dipakai buat kebutuhan bahkan keinginan hidup. Sedangkan orang rata-rata lebih fokus ke liabilitas. Ada uang sedikit langsung habis. Gaya hidup naik, beli ini, beli itu. Tidak pernah sekalipun berpikir untuk aset. Jadi bos, kalau kau mau kaya, mau nggak mau, suka nggak suka, kau harus melakukan yang orang-orang mayoritas tidak lakukan. Sekian bacotan berkualitas ini. Tetaplah selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.